Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Dr. Insinyur Indra Dwipa MS. Yang kami hormati, Ketua Prodi S3 Ilmu Pertanian Universitas Andalas, sekaligus Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Irfan Suliansyah MS. Kemudian yang sama-sama kita hormati, Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Profesor Dr. James Halliward, Ibu Profesor Dr. Insinyur Melinda Nur MSc selaku pembimbing 2, kemudian Bapak Ibu penguji, khususnya penguji eksternal, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi SPT MSc MM IPM ASEAN Eng, yang juga merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Selamat datang Bapak di Universitas Andalas. Kemudian yang kita hormati, Ibu Ibu Dr. Nurhayati SPT MM dan Ibu Sri Wahyuni SPMSI yang juga merupakan penguji. Kemudian hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, dan kita juga ucapkan selamat datang Bapak Dr. Insinyur Fuad Madarisa MSc yang juga merupakan dosen penguji. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, acara ujian terbuka program studi S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas atas nama Promovenda Ibu Nova Silia pada hari ini Kamis 21 Juli tahun 2022 di Balai Sidang Fakultas Pertanian dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan pembukaan ujian terbuka program studi S3 Ilmu Pertanian oleh Dekan Fakultas Pertanian. Kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Dwipa MS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita tetap mengucapkan puji syukur kepada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruang sidang jurnalis kami ini dalam rangka menghadiri sidang ujian terbuka program studi S3 Ilmu Pertanian atas nama Promovenda Nova Silia pada hari ini. Selawat berserta salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Yang saya hormati penguji eksternal pada hari ini yang juga merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Audi Junaidi SPT MSc MM IPM ASEAN Engineering. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Irfan Suliansyah. Dan yang saya hormati juga promotor Profesor Dr. James Halliward dan co-promotor Profesor Dr. Melinda Nur. Dan juga dosen penguji yaitu Ibu Dr. Nurhayati SPT MM dan juga Ibu Dr. Sri Wahyuni SPMSI dan Dr. Insinyur Fuad Madarisa MSc. Dan yang saya hormati yang hadir pada saat ini Bapak Enzalmi dan hadiran yang hadir baik secara online maupun secara offline. Dan juga Bapak Ibu terutama mahasiswa S3 yang hadir dalam ruang sidang ini maupun secara offline dan online yang mengikuti ujian terbuka, dan bagi yang memiliki bidang ilmu yang sama maka akan muncullah ide-ide yang segar dan inovatif yang bisa dituangkan dalam disertasinya nanti. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu penguji internal dan juga eksternal yang telah bersedia hadir pada ujian terbuka ini. Terutama penguji eksternal
Bapak Dr. Insinyur Audi Junaidi yang telah menyediakan waktunya di tengah kesibukan beliau dalam mengembangkan tugas sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk menjadi dosen penguji eksternal hari ini. Selamat datang di kampus hijau Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Pak Audi. Beliau memiliki banyak usaha. Beliau merupakan seorang birokrat yang berlatar belakang peternakan. Beliau memiliki banyak usaha di bidang peternakan dan pertanian. Oleh karena itu, kehadiran beliau dalam ujian terbuka ini akan banyak memberikan dampak positif dalam pengembangan susu sapi segar di Sumatera Barat. Terlebih lagi, Sumatera Barat merupakan daerah pertanian yang subur dan memiliki potensi peternakan yang luar biasa, sehingga pengembangan dari peternakan yang luar biasa ini, sistem pertanian terpadu menjadi salah satu potensi yang besar dikembangkan di ranah Minang. Dan kita juga bersyukur pemimpin-pemimpin Sumatera Barat yang itu Bapak Mayaldi dan Bapak Audi berlatar belakang pertanian dan peternakan, sehingga beliau sangat paham sekali dengan kondisi pertanian dan peternakan yang ada di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pertengahan bulan Juli 2002 ini, itu tepatnya pada tanggal 21 Juli kita melaksanakan kembali ujian terbuka mahasiswa S3 Prodi Ilmu Pertanian ini atas nama Promopenda Nova Silia. Pada kesempatan ini, Saudara Promopenda Nova Silia mengambil judul karakteristik pemberi informasi yang dipercaya konsumen susu sapi segar di Sumatera sebagai judul disertasinya. Bapak Ibu yang hadirin berbahagia, pertanian merupakan salah satu sektor pengembangan utama yang menunjang perekonomian suatu negara, dan kita sudah melihat buktinya ketika pandemi COVID melanda dunia. Negara-negara yang memiliki kedaulatan pangan yang kuat maka terhindarlah dari resesi ekonomi. Berbeda dengan negara yang tergantung pada pasokan pangan dari negara lain, seperti pada kasus negara di Sri Lanka. Ini menjadi perhatian bagi kita untuk ke depannya. Bapak Ibu yang berbahagia, subsektor peternakan merupakan penyedia sumber protein hewani yang berkontribusi besar terhadap pembangunan pertanian. Sumber protein hewani diperoleh dari daging, telur, dan susu. Terlebih beberapa daerah Sumatera Barat seperti di Kabupaten 50 Kota merupakan pemasok utama daging, ayam, telur bagi provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi, bahkan Bengkulu. Selain dari daging ayam, telur, susu sapi segar merupakan sumber protein alami yang hampir sempurna karena mengandung 80% kasein, 20% protein dari total kandungan protein yang dimiliki. Namun walaupun susu sapi segar mengandung tinggi protein, namun hal ini belum meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Saat ini konsumsi susu nasional pada tahun 2021 Indonesia memiliki 16,27 kg per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia 26,2 kg kapita per tahun, Myanmar 26,7 kg kapita per tahun, dan Thailand 22,3. Dan Filipina juga di atas dari negara kita di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, hasil rendahnya konsumsi susu sapi segar di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan konsumen terhadap manfaat susu sapi segar. Pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk konsumsi susu sapi segar ini. Beberapa usaha pemerintah antara lain yang pernah kita dengar, program ASI promosi susu segar untuk anak sekolah, gerakan minum susu segar pada Hari Susu Nasional, dan penyediaan beberapa gerai penjualan susu sapi segar untuk pemerataan jaminan ketersediaan produk. Namun dengan banyak program pemerintah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi susu, upaya-upaya tersebut belum berhasil khususnya di Sumatera Barat. Karena upaya tersebut lebih fokus kepada ketersediaan produk dan sarana pendukungnya. Untuk memberi informasi yang dipercaya oleh konsumen susu sapi segar yang diangkat oleh Promopenda Nova Silia sebagai bahan disertasinya. Semoga informasi
melibatkan pemberi informasi yang dipercaya berdasarkan segmen konsumen tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya konsumsi akan dapat ditingkatkan. Masalah dari penelitian ini adalah rendahnya konsumsi susu di Sumatera Barat. Padahal Sumatera Barat sendiri merupakan salah satu penghasil susu yang ada di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini faktor eksternal dan juga pelaku usaha untuk meningkatkan konsumsi susu. Di antaranya adalah dengan menjaminnya ketersediaan susu, kemudian perbaikan kualitas susu sendiri, menyediakan saluran distribusi sehingga menjangkau kepada end user, kemudian juga melakukan promosi. Tetapi semua itu belum dapat meningkatkan konsumsi susu. Penelitian Ahmad Idgam dan Hermianti mengatakan bahwasanya rendahnya konsumsi susu ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen. 4 sehat 5 sempurna diterjemahkan oleh masyarakat ketika 4 saja sudah sehat, kenapa harus sempurna? Itu yang ada di benak masyarakat, sehingga susu tidak harus dikonsumsi. Maksudnya ketika 4 saja sudah cukup sehat, kenapa harus disempurnakan dengan susu? Kemudian juga ada kesalahan yang dipahami oleh masyarakat, yaitu konsumsi susu sapi segar ini amis, tidak higienis, dan bisa menyebabkan obesitas. Nah, itu yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian pemerintah dan pelaku usaha berupaya melakukan penyuluhan dan kampanye untuk memperbaiki pengetahuan konsumen ini. Tapi penyuluhan dan kampanye yang dilakukan selama ini belum mampu meningkatkan konsumsi susu karena penyuluhan dan kampanye yang dilakukan hanya melibatkan pemberi informasi dengan pendekatan satu untuk semua, di mana penyuluh yang melakukan penyuluhan dan kampanye adalah tenaga ahli yang berasal dari dinas. Padahal seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konsumen memiliki karakteristik yang beragam. Nah, karakteristik ini juga akan menuntut pemberi informasi yang dipercaya oleh masing-masing segmen. Oleh karena itu, konsumsi susu sapi segar dapat ditingkatkan dengan melibatkan pemberi informasi yang sesuai dengan konsumen yang disasar. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis segmentasi konsumen susu, kemudian menganalisis karakteristik pemberi informasi yang dipercaya, dan yang ketiga menganalisis hubungan karakteristik pemberi informasi yang dipercaya dengan perilaku konsumsi. Manfaat penelitian, kontribusi teori yang akan kita tambahkan di sini adalah menambah pengetahuan bahwa konsumsi susu dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen melalui karakteristik pemberi informasi yang dipercaya berdasarkan segmen konsumen. Kontribusi manajerial kontribusi praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini, dengan diketahuinya karakteristik ini, maka upaya peningkatan pengetahuan konsumen yang dilakukan dapat melibatkan sumber daya manusia yang sesuai berdasarkan segmen konsumen yang disasar untuk meningkatkan konsumsi susu. Untuk menjawab penelitian yang pertama, variabel penelitian yang kita gunakan adalah variabel demografi, geografi, psikografi, perilaku konsumsi, dan pengetahuan konsumen. Analisa data yang digunakan adalah analisa key means cluster. Kemudian untuk menjawab tujuan penelitian kedua, yang variabel penelitiannya adalah variabel kepercayaan yang terdiri dari ability, benevolence, integrity, dan relationship. Analisa data yang digunakan, deskriptif, kuantitatif, dan analisis chi-square. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga, variabel penelitian yang kita ukur adalah karakteristik kepercayaan, ability, benevolence, integrity, dan relationship tadi, dan juga tingkat konsumsi dan segmen konsumen. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui tujuan ketiga ini adalah analisis chi-square dan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 3 kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi. Ketiga kota ini merupakan pasar utama penjualan susu sapi segar di Sumatera Barat. Itu alasan pemilihan kota sebagai lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di gerai penjualan susu, melibatkan 240 orang konsumen dengan peran decider dalam perilaku konsumsinya dan telah mengkonsumsi susu selama 6 bulan. Hasil penelitian yang pertama, dapat diperoleh informasi bahwasanya segmen konsumen susu sapi segar terdiri dari dua segmen, yaitu segmen aktif dan segmen pasif. Di mana segmen aktif itu sendiri dikelompokkan menjadi 2 lagi, yaitu segmen real aktif dan segmen hidden aktif. Segmen ada 2 karakteristik
psikografi yang membentuk segmen ini, yaitu karakteristik aktivitas dan karakteristik minat. Di mana segmen real aktif merupakan konsumen yang aktif melakukan hal-hal baru dan suka menarik perhatian orang lain. Sedangkan segmen hidden aktif adalah konsumen yang aktif mencoba hal baru tetapi tidak suka menarik perhatian orang lain. Untuk segmen aktif bertolak belakang dengan segmen real aktif, konsumen pasif adalah konsumen yang tidak aktif mencoba hal baru dan tidak suka menarik perhatian orang lain. Berikut adalah karakteristik demografi, perilaku, pengetahuan, dan psikografi ketiga segmen. Dari karakteristik ini dapat kita hubungkan bahwasanya terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki, karakteristik yang sama yang dimiliki oleh segmen real aktif dan hidden aktif, dan begitu juga ada karakteristik yang sama yang dimiliki oleh segmen pasif dan segmen hidden aktif. Jadi real aktif dan pasif itu bertolak belakang, kemudian hidden aktif ini separuh. Kalau kita ibaratkan kepada dia ini makhluk, mungkin separuh tubuhnya real aktif dan separuhnya lagi pasif. Untuk karakteristik pemberi informasi yang dipercaya oleh ketiga segmen, terdapat 3 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh pemberi informasi yang dipercaya, yaitu memiliki pengalaman yang baik tentang susu sapi segar, yang kedua mengkonsumsi susu sapi segar, dan memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Secara spesifik, konsumen segmen real aktif lebih mengutamakan variabel-variabel benevolence, yaitu kebajikan dan juga relationship. Sedangkan untuk segmen pasif, ini lebih mengutamakan variabel-variabel kemampuan dan keahlian. Nah, hidden aktif ini separuh pasif dan separuh real aktif. Menurut yang segmen hidden aktif, yang dibutuhkan untuk mempercayai seseorang itu selain adanya karakteristik benevolence, kebajikan tadi, dan juga relationship, si pemberi informasi harus memiliki keahlian dan kemampuan. Sederhananya, segmen real aktif adalah segmen konsumen yang berusia dewasa awal. Ini membutuhkan karakteristik hubungan. Ketika pemberi informasi memiliki hubungan yang baik dengan dia, maka dia akan percaya kepada pemberi informasi tersebut. Sedangkan untuk segmen pasif, dari segi usia, ini adalah konsumen yang berusia antara 25 sampai 35 tahun, itu dewasa lanjut. Sehingga untuk meyakinkan mereka, dipengaruhi oleh usia tadi, pendidikan, dan yang di pasif ini juga, maka mereka membutuhkan orang-orang yang kredibel, yaitu orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk bisa dipercayai. Apabila kita hubungkan dengan tingkat konsumsinya, segmen aktif, tingkat konsumsi di segmen aktif itu lebih rendah dibandingkan segmen pasif. Nah, hal ini diduga berkaitan dengan penyuluhan dan kampanye yang dilakukan selama ini, itu hanya melibatkan tenaga ahli yang ada. Nah, tenaga ahli ini memenuhi karakteristik yang dibutuhkan oleh segmen pasif untuk mempercayai seseorang. Sementara untuk segmen aktif itu belum terpenuhi oleh penyuluh yang ada selama ini. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penelitian ini, yang pertama, segmen konsumen susu sapi segar di Sumatera Barat ada 3 segmen. Yang pertama adalah segmen real aktif, kemudian segmen hidden aktif, dan segmen pasif. Segmen real aktif mempercayai pemberi informasi yang mempunyai hubungan dengan mereka, yaitu teman dan keluarga yang baik. Sedangkan hidden aktif pemberi informasinya adalah teman dan keluarga yang baik dan memiliki keahlian. Sementara untuk segmen pasif, yang dipercaya oleh pemberi informasi yang dipercaya segmen pasif adalah pemberi informasi yang memiliki keahlian dan kemampuan. Kemudian tingkat konsumsinya, segmen pasif adalah konsumen dengan tingkat konsumsi tinggi, sedangkan segmen aktif adalah konsumen dengan tingkat konsumsi rendah. Sarannya dari penelitian ini, yang pertama, dalam peningkatan pengetahuan konsumen, disarankan yang pertama untuk menentukan
siapa yang akan disuluh. Kemudian yang kedua, melibatkan pemberi informasi yang sesuai, yaitu yang dipercaya oleh konsumen yang disasar. Nah, segmen aktif tadi adalah segmen yang potensial untuk pengembangan pasar susu sapi segar di Sumatera Barat. Karena jumlahnya yang besar, tetapi tingkat konsumsinya masih rendah. Untuk meningkatkan konsumsi susu segmen aktif ini, dapat dengan melibatkan pemberi informasi yang sesuai dengan yang mereka percayai, yaitu memiliki hubungan kekeluargaan dan pertemanan yang baik. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk merumuskan strategi peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan dan kampanye berdasarkan segmen konsumen dan melibatkan pemberi informasi yang dipercaya oleh segmen yang disasar. Sekian presentasi dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kita dengar bersama pemaparan dari Promovenda dengan sangat clear. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada Nova yang telah sampai kepada tahap akhir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin, amin. Nah, dalam suatu penelitian ataupun disertasi, biasanya ada kebaruan. Kita kenal dengan nama novelty. Nah, bisa enggak Promovenda menjelaskan apa kebaruan yang didapatkan dalam disertasi dari novel atau sebagai novelty dari penelitian ini? Silakan. Baik, Pak, terima kasih. Novelty dari penelitian saya adalah konsumsi susu sapi segar belum dapat ditingkatkan karena penyuluhan dan kampanye yang dilakukan selama ini hanya melibatkan pemberi informasi dengan pendekatan satu untuk semua. Nah, konsumsi susu sapi segar ini dapat ditingkatkan dengan melibatkan yang pertama menentukan konsumen yang akan disasar di dalam penyuluhan dan kampanye tadi, kemudian melibatkan pemberi informasi yang sesuai dengan segmen konsumen yang disasar. Jadi selama ini, kalau kita lihat dari gambar, Pak, nggak muncul ya. Jadi yang saya tambahkan, selama ini banyak penelitian yang menjelaskan bahwasanya pemberi informasi untuk bidang pendidikan seperti apa, kemudian untuk konsumsi daging seperti apa. Nah, yang saya tambahkan, saya menghubungkan karakteristik konsumen dengan karakteristik pemberi informasi yang dipercaya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Berdasarkan hasil dari disertasi atau penelitian dari Promovenda, kita sudah menjelaskan bahwa penyebab rendahnya konsumsi susu sapi segar di Sumatera Barat ini apa? Nah, bagaimana saudara menyampaikan solusinya untuk meningkatkan konsumsi susu sapi segar di Sumatera Barat ini kepada pemerintah atau Pemda? Kebetulan di sini juga hadir Pak Wagub kita. Nah, apa solusi-solusi ataupun upaya yang Anda lakukan untuk menyampaikan ini sehingga betul-betul bisa tercapai? Karena kita masih rendah nih, di Indonesia pun masih rendah kita. Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi permasalahannya rendahnya konsumsi susu ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan konsumen. Nah, untuk peningkatan pengetahuan konsumen ini dapat dilakukan dengan penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat. Yang saya temukan hasil dari penelitian ini adalah selama ini penyuluhan dan kampanye yang dilakukan itu adalah dengan melibatkan penyuluh dari tenaga ahli yang ada di dinas. Padahal tidak semua konsumen, tidak semua masyarakat mempercayai tenaga ahli ini. Nah, seperti yang kita temui itu segmen aktif adalah kalau kita figurkan ini mahasiswa dan pelajar. Nah, mereka tidak percaya dengan tenaga ahli yang ada di dinas. Bagi mereka karakteristik hubungan dan benevolence itu seperti perhatian, empati, kepribadian si pemberi informasi ini
ketika si pemberi informasi ini ya diketahui oleh konsumen dia memiliki kepribadian yang baik, kemudian si konsumen mengetahui dengan baik siapa pemberi informasi tersebut dan mempunyai hubungan yang baik, baik itu hubungan pertemanan maupun hubungan kekeluargaan, maka dia akan mempercayai pemberi informasi ini. Nah, yang dapat saya tawarkan, salah satu upaya itu adalah dengan memilih duta susu di tingkat sekolah dan kampus. Sehingga nanti dalam penyuluhan dan kampanye yang dilakukan untuk mahasiswa dan pelajar, nah kita melibatkan si duta tadi. Seperti itu, Pak. Oke, dari informasi dari Promopenda tadi menyatakan bahwa tingkat pendidikan salah satu yang menentukan. Tapi dari hasil disertasi saudara, Promopenda, saya melihat kenapa di tingkat SLTA itu lebih tinggi dibandingkan dari tingkat perguruan tinggi? Nah, apa penyebab utamanya? Bisa Promopenda menjelaskan? Karena dari hasil-hasil penelitiannya kelihatan seperti itu. Nah, tadi statement dari Promopenda mengatakan yang semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyaklah mengkonsumsi daripada susu sapi segar nih. Nah, tapi kenyataannya di tingkat SLTA itu lebih tinggi. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah saya yang salah menyampaikan gitu ya Pak? Jadi yang tinggi itu adalah di segmen pasif. Nah, segmen pasif ini adalah yang berusia 25 sampai 35 tahun dan status mereka bukan pelajar atau mahasiswa lagi tetapi sudah bekerja. Seperti itu, Pak. Terakhir mungkin, kalau kita lihat dengan kondisi kehidupan sekarang ini kan tren mengopi itu kan lebih trendy dan lebih banyak, cepat pasarnya. Nah, bagaimana bisa kita mensosialisasikan minum susu segar ini bisa menandingi tren untuk kita mengopi ini? Apa langkah-langkah atau upaya Anda? Karena Anda sudah bergelut ataupun berkecimpung ini, sehingga apa langkah-langkahnya? Sehingga bisa menjadi terangkatnya dari susu sapi ini mendekati atau sama dengan mengopi atau istilahnya ngopi yuk. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana bisa mengangkat dari susu segar ini bisa menyamakan dari kopi tersebut di kondisi ini sehingga betul-betul bisa meningkat dari apa yang kita harapkan tersebut. Silakan dari Promopenda. Oke, baik Pak. Kalau ngopi yuk oke Pak, tapi kalau nyusu yuk agak ngeri juga Pak. Jadi, oke. Ya baik Pak. Jadi begini, dari temuan penelitian saya, ini kan ada 2 segmen secara garis besar, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang segmen aktif, memang mayoritas konsumen susu itu adalah ada di segmen aktif gitu Pak. Nah, mereka ini adalah adalah konsumen yang suka mencoba hal baru dan suka menarik perhatian orang lain. Kalau kita hubungkan dengan teori ini narsismenya tinggi gitu Pak. Nah, kemudian mobilitasnya juga tinggi. Nah, bagaimana cara meng-hire mereka supaya lebih tertarik dengan konsumsi susu? Sebetulnya ini sudah dimulai dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu dengan melakukan model pemasaran susu sekarang adalah melalui kafe atau gerai-gerai penjualan susu. Nah, yang saya sarankan dalam disertasi itu dengan mengupgrade tata letak atau display toko yang sesuai dengan si konsumen yang akan disasar. Seperti itu. Terima kasih Pak Dekan. Sebelum diawali, baru awal saja sudah dicar Pak Dekan ya. Belum yang lain ya. Nanti Pak Wakil Gubernur lebih mengerikan lagi nanti pertanyaannya. Silakan kesempatan berikutnya, saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi. Terima kasih Pak Kaprodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Kaprodi, 2 promotor, Prof. James, Prof. Melinda. Jadi saya dikontak oleh, saya manggilnya Om James biasanya, cuman kalau saya panggil Om nanti malu pula. Kata tadi bisa ini nggak nguji sidang terbuka nggak? Ya karena Om James yang perintah ya kita bisa Pak. Bapak Ibu penguji,
Bapak Ibu hadirin siang hari ini, pertama saya mengucapkan selamat kepada Promovenda sudah mencapai tahap akhir. Lumayan lama juga. Lama banget ya. Kenapa dicuekin sama Prof James ya? Prof James ini kan baik. Selamat sudah mencapai tahap akhir. Semoga nantinya bisa mendapatkan nilai terbaik dan juga disertasinya tentunya berguna khususnya untuk masyarakat Sumatera Barat. Bu Nova, Ya, Pak. makan susu atau minum susu? Minum susu, Pak. Kenapa minum susu? Karena biasanya produk yang berbentuk cairan itu istilah yang saya pahami adalah mengkonsumsi produk dalam bentuk cairan adalah minum. Kalau pertanyaan ini kalau Prof James pasti tahu jawaban sebenarnya apa. Jadi makan susu atau minum susu? Susu itu kompleksitas nutriennya lebih kompleks dibanding ayam, daging ayam. Atau bahkan daging sapi ya Prof ya. Dulu ada namanya Prof Toha Sutardi. Ya Prof. Beliau bilang susu itu bukan diminum. Jadi bukan kaitan dengan karakteristik cairan. Kenapa obat dibilang minum obat? Obat ada yang bentuknya pil, ada yang bentuknya kapsul, nggak dibilang makan obat, apa karena nggak dikunyah? Apakah yang membedakan makan dan minum itu kunyah atau telan? Gimana? Promovenda. Ini pertanyaan ini. Ini kalau kan nilainya saya ubah lagi nih. Jangan, Pak. Sepertinya saya harus berguru lagi dengan senior dan Pak Prof. Jadi kompleksitas susu itu ternyata kompleksitas nutriennya sangat tinggi. Ketika tubuh kita menerima asupan susu itu, untuk memecah susu itu menjadi nutrien-nutrien yang diperlukan tubuh, ternyata lebih panjang prosesnya, lebih sulit dibanding makan ayam atau makan daging atau yang lainnya. Makanya waktu itu ada guru saya, gurunya Prof James juga, Prof Toha Sutardi, beliau selalu bilang itu susu itu sebenarnya dimakan, bukan diminum kata beliau. Nggak apa-apa. Ini kan just an insight. Sebelum ke sini, Promovenda, saya barusan aja meresmikan yang namanya Miss Cimory. Cimory tahu ya, produknya susu, yogurt, squeeze, barusan aja, makanya agak sedikit terlambat. Disitulah saya melihat another process of distribution channel. Another process of distribution channel. Jadi kedatangan saya tadi, terus kedatangan sekarang ini bisa langsung membantah isi disertasi Promovenda. Ayo. Soalnya tadi Pak Dekan nanya, beliau jawab harus dalam display di toko dan sebagainya. Barusan saya ngeliat Miss Cimory, jumlahnya 80 orang, yang memasarkan susu door to door. Bahkan satu orang tadi, Prof, penghasilan tahu berapa rata-rata satu bulannya? 5,5 juta sampai 6 juta per orang. Tugasnya memasarkan produk Cimory yang notabene, sorry saya sebut merek karena memang itu tadi, yang memasarkan susu. Jadi tadi jawaban dari Pak Dekan langsung bisa saya patahkan tuh. Nah ini another way of distribution channel, bahkan saya bilang tadi ini bisa jadi sebuah skripsi, tesis, Prof bisa dilanjutkan di situ disertasi. Saya koreksi sedikit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bukan Peternakan dan Ketahanan Pangan, Provinsi Sumatera Barat. Itu ada di bab materi metode. Bu Nova, setelah di Padang Panjang, Agam, yang saya lihat datanya, ada juga di Sirukam, Solok, sekarang udah dengar juga ya, Sapi Perah. Kalau menurut Ibu nih, habis keliling-keliling Sumbar melihat sentra sapi perah nih, mungkin nggak ya Sumatera Barat ini jadi sentra susunya Pulau Sumatera atau Sumatera Tengah menurut Ibu? Begini Pak, untuk pengembangan peternakan sapi perah, faktor yang harus dimiliki adalah iklim, itu mutlak. Karena sapi perah harus dipelihara di iklim yang sejuk. Gimana Kemudian, kalau ada sistem cloud house, embroiler? Nggak harus di tempat sejuk.
peternakan rakyat yang ada, maksudnya gini Pak, peternakan sapi perah yang ada itu mayoritas dikelola oleh peternakan rakyat. Nah, peternakan rakyat kita sama-sama tahu mereka lemah di teknologi dan modal. Close memang adalah salah satu alternatif untuk menyesuaikan iklim tadi. Tetapi kalau untuk saat ini tanpa sentuhan pemerintah atau investor, nah itu mungkin agak sulit seperti itu Pak. Tapi kalau untuk ketersediaan, kecocokan iklim, kita punya beberapa daerah yang sesuai untuk pemeliharaan sapi perah, yaitu di Agam, di Lasi itu iklimnya sangat cocok untuk pengembangan sapi perah. Kemudian di Tilatangkamang juga. Kemudian untuk di Padang Panjang itu memang sudah ada beberapa peternakan sapi perah yang sudah sito gitu Pak. Terus mungkin nggak Sumatera Barat menjadi sentra susu sapi untuk Pulau Sumatera atau Sumatera Tengah? Kalau Ibu lihat dari yang Ibu kelilingin ini. Mungkin nggak? Atau sekarang di mana di Provinsi Sumatera yang paling banyak populasi sapi perahnya? Sumatera Utara untuk populasi Sumatera yang Utara. terbanyak Pak. Kemudian diikuti Lampung, baru Sumatera Barat. Jadi opportunity-nya ada nggak ya? Sumatera Barat ini masuk sebagai sentra sapinya Sumatera Tengah, Jambi, Riau, Bengkulu sedikit, Kepulauan Riau, Sumatera Barat sendiri. Kalau untuk opportunity-nya saya rasa sangat ada untuk pengembangan tersebut Pak. Tadi disebut kalau nggak salah lihat konsumsi per kapitanya masih sangat rendah ya. Memang ini one of the lowest protein hewani paling rendah dibanding ayam, sapi, telur, ikan, susu. Ini adalah konsumsi protein hewani paling rendah di Indonesia, termasuk paling rendah. Tadi di Sumbar juga rendah. Kalau dibandingin nasional lainnya, kita peringkat berapa ya kira-kira di Sumatera Barat? Soalnya kayak saya nggak ngeliat datanya di dahuluan maupun di pembahasan. Kalau tingkat konsumsinya, Kira-kira kita di positioning Sumatera Barat di mana ya? Pernah baca nggak datanya? Ini nanya betulan nih karena saya penasaran. data pastinya saya belum pernah Pak. Belum Nah, ada itu harus tahu melihat. itu. Nanti saya ini Karena lagi. itu common knowledge, general knowledge yang harus kita tahu. Jadi kadang-kadang, nih izin Prof. James, kadang-kadang kita go into the details, tapi kita lupa yang general-general yang orang pingin tahu. Orang tuh pingin tahunya berapa sih konsumsi susu, terus apa namanya, berapa populasinya, kira-kira seberapa banyak bisa dikembangkan di Sumatera Barat dan sebagainya. Terus kalau jadi peternak sapi, Pak, ini untung atau enggak sih Bu? Maaf Pak, bisa diulang Kalau lagi, jadi Pak? peternak sapi perah di Sumatera Barat ini untung apa enggak sih? Katanya kan peternaknya merugi terus. Untung apa enggak? Berapa sih harga beli di peternak sekarang? Dan berapa tingkat keekonomisannya? Karena ini akan terkait dengan konsumsi orang juga nih. Oke, kalau untuk tingkat harga di peternak itu 10 sampai 11.000 Pak per liter. Kalau untuk apakah bisa profitable, nah karena pasarnya sendiri yang nggak jelas gitu Pak. Kemudian sebetulnya
Saya udah ditanya sama Pak Dekan. Kalau Ibu jadi pemerintah, regulasi apa yang harus dilakukan sama kami untuk meningkatkan konsumsi susu? Tadi udah dijawab ya, duta susu dan sebagainya. Ya, artinya literasi persusuan ini harus ditingkatkan di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Promopenda. Baik, terima kasih Pak Audi. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Diawali tadi apa? Makan atau minum gitu kan? Saya juga baru ngeh gitu pertanyaan itu kan. Betul. Dia dipikir-pikir ya juga ya gitu ya. Kadang-kadang karena sudah kebiasaan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah saja gitu kan. Baik, Bapak yang saya hormati, ya jadi mungkin salah satu tadi juga ya. Kenapa mungkin susu tidak dalam tanda petik tidak terlalu laku? Susu sapi itu memang ditujukan untuk anak sapi. Itu salah satu konsumen seperti itu katanya. Makanya tidak laku untuk anak manusia gitu kan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pada penguji internal. Pak, saya persilakan Dr. Insinyur Fuad Madarisa. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nova, selamat sudah sampai pada langkah terakhir. Terima kasih Pak. Lebih banyak pada promosinya daripada ujiannya sebenarnya kan. Oke, COVID membuat kita belajar online gitu kan. Nah itu artinya teknologi informasi membuat kita lebih cepat untuk untuk melek dengan teknologi itu. Gitu. Nah sepertinya Ibu belum mengungkap ini peran dari teknologi informasi untuk meningkatkan atau percepat terwujudnya temuan-temuan penelitian Ibu. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada hidden aktif tadi. Nah, seperti itu kan. Silakan komentar Ibu tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di bidang ini. Walaupun kesimpulan Ibu mengatakan bahwa networking, kepercayaan dan itu menjadi bagian penting. Silakan. Gini Pak, salah satu karakteristik yang dibutuhkan oleh si segmen aktif tadi adalah hubungan. Salah satu hubungan yang tercipta adalah dengan keterlibatan dalam lembaga yang sama. Nah, selama ini hubungan itu terjalin ketika mereka bertemu muka. Tetapi dengan di sekarang kita kuliah saja Zoom gitu ya Pak. Nah ini bisa jadi menjadi salah satu yang digunakan nanti untuk bagaimana mereka berhubungan dan tentu juga akan mempengaruhi kepercayaan si konsumen kepada pemberi informasi. Tapi ini hanya di medianya. Kalau untuk karakteristiknya saya rasa masih sama. Seperti itu Pak. Ada persoalannya begini, bahwa teori teori metodologi penyuluhan itu adalah seperti coro gitu kan. Kalau media massa di atas, kalau kelompok di tengah, kalau individual di bawah. Nah, individual ini yang paling tokcer sebenarnya kan untuk melakukan, dan itu temuan penelitian Ibu. Nah, mestinya kan dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya berbagai pihak gitu kan, ada kolaborasi untuk itu. Tak mungkin tuh kita mengabaikan media digital, teknologi informasi seperti itu. Apalagi dengan situasi sekarang ini. Salah satu upaya pemberi informasi dalam mempengaruhi konsumen, kalau sekarang kita ada mengenal istilah influencer dan YouTuber. Gitu, Pak. Nah ini mungkin bisa diadopsi untuk peningkatan konsumsi. Nah itu dia tuh, seperti Citayam itu kan. Nah persoalannya adalah, Pak Audi tidak tanyakan tadi, fasilitasi semacam apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar dia bergerak, gitu kan? Proses konsumsi, promosi, 7P sebenarnya itu teorinya kan, bisa bergerak. Kalau untuk mendrive itu memang harus misalnya dengan kebijakan gitu Pak, memang harus di force dulu di awalnya. Ya itu teorinya. Sekarang bukti-bukti autentik, detail rinciannya seperti apa? Atau kita buat trotoar lalu orang seperti Citayam gitu kan? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk itu? Kalau mengasih modal dari dulu itu kan. Tapi sekarang apa yang sedikit sentuhan dia bisa bergerak.
belum dilakukan pemerintah adalah upaya peningkatan pengetahuan tadi gitu Pak. Nah, seperti yang saya jawab dari pertanyaan Pak Dekan tadi, salah satu upayanya adalah dengan pemilihan duta susu tadi. Nah, mungkin saya hubungkan dengan influencer tadi gitu Pak. Nah, ini merupakan salah satu upaya dan media untuk meningkatkan pengetahuan konsumen. Jadi memang melakukan penyuluhan, tetapi sebelumnya menentukan dulu siapa nih orang yang akan disuluh, melibatkan siapa yang dipercaya oleh si konsumen yang disasar ini. Oke. Ini pengalaman sebagai pertanyaan terakhir kan. Nah, Bank Indonesia ikut serta untuk memasarkan atau mempromosikan susu di Padang Panjang 3 tahun lamanya 2017 sampai 2020. Dia memfasilitasi untuk merubah dari belum ada namanya merek dagang MD, nomor MD, belum ada LP POM UI MUI tentang itu halalnya, lalu dijadikan sehingga produk susu di Padang Panjang bisa masuk ke pasar formal kan. Nah, pertanyaannya adalah ada kolaborasi di situ. Kenapa Bank Indonesia mau masuk? Nah, itu kan satu contoh bagaimana memfasilitasi agar di sana itu bergerak. Bank Indonesia apa urusannya dengan susu kan? Nah, tapi di Sumatera Barat ada 2 hal yang membuat inflasi kan, daging dan cabai gitu. Jadi keterkaitan antara Bank Indonesia itu bagaimana inflasi tidak terlalu tinggi kan, maka dia masuk di daging. Daging itu masuk di susu. Dan itu dia. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin Bu Nova bisa keluarkan agar lebih bisa dikerjakan. Ini semacam saran dari pengalaman itu. Iya. Dan ada namanya TPM juga, tenaga penggerak masyarakat kan, semacam SMP saja nama membangun desa dulu lah seperti itu. Saya kira itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fuad. Berikutnya saya persilakan Dr. Sri Wayuni. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Audi ya, selaku Wakil Gubernur Sumbar, Bapak Ibu Pembimbing, dan Bapak Ibu Penguji. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovenda kita, Ibu Nova Silia, ya, yang sudah sampai di tahap promosi doktor. Ya, saya sangat bangga sekali ya bisa hadir pada hari ini dalam hal ya menguji ya, tapi dalam hal ini mungkin saya tidak terlalu menguji karena di seminar hasil dan tertutup sudah saya tanyakan banyak hal. Saya ingin Bu Nova menjelaskan kembali karena tadi dari Pak Dekan, penguji eksternal, dan Pak Fuad nih penguji internal, ini sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah mengupas gitu ya isi disertasi Bu Nova gitu. Namun di sini saya ya kebetulan backgroundnya dari komunikasi pembangunan, saya agak sedikit ke arah komunikasinya ya. Saya minta Bu Nova menjelaskan kembali tentang karakteristik pemberi informasi ya dalam pengembangan konsumsi ya atau peningkatan konsumsi susu di Sumatera Barat. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk karakteristik pemberi informasi berdasarkan ketiga segmen, itu ada 3 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh pemberi informasi, yaitu memiliki pengalaman, mengkonsumsi susu, dan memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Kemudian secara spesifik, segmen relatif ini mengutamakan karakter kepribadian, empati, dan juga hubungan. Sementara untuk yang pasif, ini berbelakang dengan relatif, mereka mengutamakan karakteristik ability, yaitu lebih kepada pengetahuan, keahlian, dan kemampuan si pemberi informasi. Kalau bahasa Ibu, boleh saya pinjam, ini kredibel gitu ya Bu ya. Nah kemudian untuk segmen hidden aktif, nah ini karena karakteristiknya pun separuh real aktif dan separuh pasif, nah dia juga mengadopsi, membutuhkan pemberi informasi yang dipercaya itu harus memiliki seperti real aktif, memiliki baik kepribadian, kemudian daya terima yang baik, perhatian yang baik,
kemudian juga memiliki hubungan, tetapi selain itu mereka juga mengutamakan variabel-variabel ability seperti kemampuan dan keahlian. Makanya secara sederhana saya bahasakan pemberi informasi yang dipercaya oleh aktif adalah teman dan keluarga yang baik. Kalau untuk segmen hidden aktif, pemberi informasinya adalah pemberi informasi yaitu teman dan keluarga yang baik dan memiliki keahlian. Sementara untuk segmen pasif, pemberi informasi yang dipercaya adalah orang-orang yang ahli atau memiliki kemampuan. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Dari jawaban Bu Nova, di sini saya melihat ini sifatnya masih personal. Sementara kita menginginkan peningkatan konsumsi susu ini secara nasional. Ya kan? Untuk itu saya ingin tahu lebih lanjut sebenarnya pemberi informasi yang sangat potensial dalam peningkatan konsumsi susu khususnya di Sumbar ini siapa? Kalau untuk di Sumatera Barat ya, Bu. Nah, kalau yang mau disasar itu adalah segmen aktif, maka memang yang paling cocok itu adalah tenaga ahli. Mereka yang berprofesi dan ahli di bidang kesehatan dan pendidikan, secara detailnya seperti itu yang saya temukan. Kemudian untuk segmen aktif ini adalah, kalau segmen aktif ini lebih kepada pertemanan yang sebaya dan juga kekeluargaan yang sebaya, misalnya sepupuan seperti itu. Kalau untuk hidden aktif ini adalah teman dan keluarga yang baik dan memiliki keahlian. Nah, mayoritas untuk di segmen hidden aktif ini mungkin yang paling banyak itu adalah ibunya. Dia adalah ibunya, tetapi dia juga misalnya bekerja sebagai guru seperti itu, Bu. Sosoknya. Ya, baik. Ya, kita coba berpikir lagi secara ya tadi kan sifatnya parsial ya. Coba kita berpikir secara lebih luas lagi. Selama ini saya sendiri nih kurang mendengar program-program dari pemerintah khususnya untuk minum susu. Menurut Bu Nova, program apa sebaiknya ya terkait tadi dengan pemberian informasi kah itu, kebijakan itu tadi kan sudah banyak dibahas ya. Nah, program apa menurut Bu Nova yang lebih efektif untuk peningkatan konsumsi susu ini secara nasional ya. Jadi perluas ininya. Tadi kan Bu Nova nih teman, orang tua itu sifatnya kan masih personal dan parsial. Kalau kita ingin peningkatan konsumsi susu itu secara nasional, tentu ada suatu program yang lebih besar gitu. Kalau dulu mungkin ada gerakan minum susu di sekolah gitu ya. Kemudian ya tadi pemberi informasi yang kita bilang kredibel itu ya kalau sifatnya teman ya mungkin cuma 1 orang 2 orang yang dipengaruhi gitu. Nah, sementara kita mau mengangkat bagaimana konsumsi susu ini di Sumbar ini meningkat gitu. Karena bagaimanapun tadi kita sudah lihat ya bahwa ini mempunyai manfaat yang banyak. Nah, coba Bu Nova jelaskan ya program apa yang menurut Bu Nova cocok kita laksanakan di Sumbar. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Untuk programnya, ini memang berkaitan dengan pengetahuan, karena masalahnya kan memang di pengetahuan Ibu. Jadi memang yang kita lakukan adalah upaya peningkatan pengetahuan. Kalau yang tadi sifatnya lokal gitu, yang akan menjadi informasi adalah teman. Nah, ini bisa kita perluas ketika variabelnya itu adalah hubungan yang baik. Nah, seperti tokoh nasional, nah ini bisa kita gunakan untuk menjadi influencer atau pemberi informasi di segmen aktif. Jadi seorang yang tokoh yang memang skopnya nasional yang diketahui oleh, yang dikenal, maksudnya kalau mau ke segmen aktif tentu tokoh yang dikenal oleh mereka yang di usia aktif gitu Bu, yang tadi 19 sampai 24 tahun. Ya, berarti tidak program itu ya, sifatnya masih masih subjek, maksud saya programnya. Salah satu program yang bisa kita gunakan adalah tanggal 1 Juni itu kan diperingati sebagai Hari Susu Nasional. Nah, mungkin di situ selama ini ada Bu, cuman memang skopnya masih kecil gitu. Ajakan untuk mengkonsumsi susu itu ada. Nah, mungkin ini bisa dilakukan secara nasional dan lebih kalau yang selama ini kan tidak terlalu bergairah
perayaan Hari Revolusi Putih ini seluruh dunia merayakan itu, tidak hanya Indonesia saja. Nah, mungkin ini bisa lebih ditingkatkan gezahnya seperti itu, Bu. Baik. Sekarang saya mau menanyakan implikasi ini ya. Walaupun tadi sudah banyak juga kebijakan dan lain-lain. Implikasi dari penelitian Bu Nova ini seperti apa? Implikasi yang saya tawarkan adalah dengan implikasi manajerialnya melakukan penyuluhan dan kampanye tadi yang selama ini itu hanya dengan tenaga ahli atau yang ada saja. Tetapi untuk kedepannya ini bisa disarankan bahwasanya penyuluhan dan kampanye yang dilakukan itu harus menentukan dulu siapa konsumen yang akan disuluh, kemudian melibatkan pemberi informasi yang dipercaya berdasarkan segmen konsumen tadi. Seperti itu, Bu. Jadi implikasinya kepada penyuluh mana nih? Mungkin ke ini, Bu, sifatnya kebijakan, tetapi kontennya itu, gitu, Bu. Ya, karena kalau kita bicara penyuluh ini kan ada 3 atau 4 macam ya. Ada penyuluh PNS, ada penyuluh swadaya. Nah, ini menurut Bu Nova, orang-orang yang tadi yang Bu Nova sebut itu masuk pada dalam penyuluh apa itu? Yang selama ini ke segmen pasif kan memang semuanya ini, Bu, dilibatkan. Nah, secara rinci saya juga tidak mengukur begitu yang berpengaruh. Tetapi memang yang disebutkan dari konsumen tadi informasinya adalah tenaga ahli. Seperti itu, Bu. Tenaga ahli ya. Ya. Di dalam disertasi Bu Nova, saya juga melihat bahwa produksi susu yang ada di Sumbar ini sudah diolah ya. Baik itu dalam bentuk yogurt, keju, kefir gitu ya. Dan itu sudah di ini juga ya, didistribusikan juga di sekitar Padang dan juga katanya luar Sumbar. Itu bagaimana Bu Nova? Saya pengen tahu juga nih, apakah memang produksinya cukup memadai untuk kita istilahnya menjual di provinsi tetangga gitu ya? Nah, itu seperti apa? Apakah memang untuk pembuatan yogurt, kefir dan lain-lain kita sudah punya unit pengolahan itu? Ya tadi kan Pak Audi juga nanya ya, apakah ini berprospek gitu? Karena saya melihat ya seandainya ini memang mampu Sumbar menjual ke beberapa daerah tetangga, artinya ini prospek untuk dikembangkan gitu. Nah, saya pengen tahu tuh bagaimana penjelasan dari Bu Nova tadi. Saya baca nih semalam, loh udah diproduksi ini dalam bentuk macam-macam gitu. Nah, tapi bagaimana nih? Nah, saya pengen tahu lebih lanjut, tolong jelaskan. Oke, baik, Bu. Untuk produksi keju, kefir dan yogurt itu sebetulnya upaya pelaku usaha untuk mengurangi kerugian. Karena kan memang susu ada daya tahannya dan daya simpannya sangat singkat. Nah, untuk memperlama daya tahan tersebut, makanya pelaku usaha melakukan pengolahan susu menjadi yogurt sehingga masa simpannya lebih panjang dan kerugian bisa ditekan. Nah, itu sebetulnya. Nah, kenapa sampai ke luar? Karena memang permintaan, ini sesuai dengan permintaan Bu. Tapi apakah di luar saja? Tidak. Tapi di Sumatera Barat pun iya. Seperti sekarang kafe dan restoran dan yang menyediakan makanan olahan yang menggunakan keju dan kefir, itu mereka jual ke sana. Pasar utamanya tetap Sumatera Barat. Tetapi untuk meningkatkan pendapatan, tentu mereka harus memperluas pasar, makanya juga dijual di luar Sumatera Barat. Seperti itu. Ya artinya sebenarnya ini bukan untuk mencegah karena produk susu itu tadi cepat rusak ya, tapi ini kan sebenarnya peluang ya. Seperti ditanya tadi sama Bapak Audi ya, ini peluang loh. Artinya produk-produk tadi itu pangsa pasarnya menurut saya bagus itu ya. Anak saya aja suka kali makan yang berbau-bau keju, padahal kita orang Padang kan. Jadi maksud saya itu prospeknya kan bagus gitu. Jadi maksud saya, apakah sudah ada teknologi yang dikembangkan di tengah masyarakat untuk pembuatan itu? Karena setahu saya waktu saya di Bogor, di PB, di lab susu ya Pak Audi, Bu Rarah dulu ya,
membuat kefir, membuat yogurt gitu. Itu ya perlu alat-alat yang menurut saya tidak sederhana gitu. Nah, tapi kalau Sumbar sudah ada, saya pengen tahu nih apakah Sumbar sudah mampu memproduksi itu. Kalau sudah mampu, tentu ini bisa dikembangkan gitu. Itu saya pengen tahu perkembangannya. Kalau untuk pengembangannya, kalau di Padang Panjang 3 UPS, Bu, unit pengolahan susu. Kalau di Agam itu ada 1, dan di Solo terakhir saya juga dapat informasi itu ada 1 UPS. Nah, memang mereka bisa mengolah sendiri. Di UPS ini susu menjadi yogurt, menjadi kefir, dan menjadi keju. Tapi yang paling banyak untuk saat ini untuk keju itu di Lasi Dairy Farm di Agam. Di Agam ya. Ya, artinya di sini produksi susu sapi di Sumbar ini mempunyai peluang. Ya, saya melihat mempunyai peluang untuk dikembangkan. Kemudian produk-produk olahannya pun juga mempunyai peluang untuk dipasarkan. Jadi untuk itu saya melihat penelitian Bu Nova ini memberikan kontribusi ya bagi bagaimana pengembangan susu sapi ini di Sumbar. Baik, mungkin itu saja Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan dari para penguji, baik internal ataupun eksternal sudah. Kita beralih pada 2 guru besar yang merupakan promotor dari Promovenda Novasilia. Silakan, sebelum, kalau Mama itu bagiannya yang terakhir, karena mungkin lebih banyak nasihatnya daripada pertanyaannya. Silakan Prof. Melinda dulu. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, Saudara Promovenda. Saya mau tanya 2 hal. Apabila Nova menjadi pemberi informasi yang dipercaya itu, segmennya yang cocok yang mana? Ya, 1. Yang kedua, sebagai peneliti, sebagai dosen, ya, apa yang akan dikerjakan setelah gelar doktor diraih? Oke, silakan. Mau lihat dulu karakteristiknya cocok yang mana gitu, makanya dilihat dulu. Kalau saya sebagai pemberi informasi, yang sudah saya pengaruhi ada nih Bu, 1. Kayaknya segmennya hidden aktif ini Bu. Hidden aktif. Karena 3 orang di rumah saya sekarang rutin minum susu, berarti itu mungkin saya jadi pemberi informasi yang dipercaya mereka bertiga. Kalau untuk usia berbeda Bu, tapi kalau psikografi sama. Yang kedua, yang pertama sesuai dengan kewajiban tentu harus mengabdi dan pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kembali ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, berupaya melakukan tridharma perguruan tinggi dengan lebih bertanggung jawab. Seperti itu Bu. Di dalam rencana penelitian lanjutan yang saya sarankan di saran itu ingin dikerjakan gitu Bu. Cuman mungkin waktunya yang belum tahu. Makasih Bu. Bu Melinda ini nanyanya malu-malu, kayaknya tertekan di sebelahnya Prof. James ini. Ada apa-apa, ada apa-apanya nih nampaknya. Silakan Prof. James, Mama kita bersama ini. Baik, terima kasih. Tadi Pak Wagub panggil Prof, panggil Om. Saya terbalik nih, panggil Pak Wagub, panggil Audi. Tapi nggak apa-apa di sini semua keponakan Om semua nih semuanya. Mereka panggil Om semua ke Om. Walaupun ini yang ngomong ini petinggi, tingginya sama-sama bapaknya. Jadi bapaknya Prof. Irfan ini dosennya Om. Kalau Pak Andi Malarangeng itu ponakan juga, rumahnya di Patimura Pojok, ya tahu satu-satu ya, di Patimura Pojok. Jadi kalau nanti habis ini kita makan mie ayam di traktir. Nova,
Ya, Om. Kamu lihat di sini semua orangnya. Kenapa kemudian saya beranikan diri mengundang Pak Wagub, bukan Pak Audi ya, Pak Wagub. Ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. S1 saya, Fresh Milk Marketing di Jakarta Selatan. S3 saya, Fresh Milk Marketing in West Sumatera. Tidak ada perhatian pemerintah. Tidak ada. Pak Audi ini Wagub nih. Kita punya program juga pengembangan sapi perah sekarang mau dikembangkan. Di Solundo mati. Nanti di Tanah Datar, sekarang di Sulawesi Selatan. Dulu ada penampungan susu ini ada di Padang Panjang. GKSI. Ada. Kampung Pamuan tuh. Jadi yang sebelah Pak Audi itu kampungnya itu. Belanda memilih Sumatera Barat ini untuk pengembangan sapi perah itu Pak Dekan. Biar saya kasih tahu, ditunjuk salah satu tempat di Indonesia cocok pengembangan sapi perah itu tidak hanya Pangalengan Sumatera Barat. Tempatnya Padang Panjang. Jadi whatever you say, whatever we make is mean about Padang Panjang Sumatera Barat cocok untuk. Malah saya dulu pernah menghubungi Rudi Hartono, Pasar Minggu, bikin di sini pabrik mini Indomilk. Bukan pabrik susu loh, bukan IPS. Untuk mengatasi yang tadi itu, Bu Sri, di sini sama dengan mengkaitkan kain sarung. Deto kain sarung kita, kamasir kita tetap panjang pinggang. Kalau ditambah sapinya, susunya naik, yang mau minum siapa? Nah, kalau dikurangi sapinya, susunya kurang, orang tidak susu, harga susunya mahal. Gimana ini? Jadi dulu di Jakarta Selatan itu di Kuningan ada UHT dulu jualnya plastik aja, kemudian pakai packaging, berubah bentuk segala macam, harga berubah. Sekarang udah oke semua. Jadi orang memelihara sapi perah di pusat kota, di ibu kota, enggak masalah. Di Nova, tadi tanya Bu Rina, habis ini gimana? Saya maunya tadi jawaban Nova itu, saya menunggu pekerjaan dari Pak Wagub. Ya, harapan saya begitu tadi. Jadi tidak salah resiko itu dari Audi itu sudah mana nomornya. Coba kamu berancangan bagaimana nih Sumatera Barat, ya kan? Ya, kemudian karena beliau tahu persis apa yang harus dilakukannya. Cocok nggak dikembangkan? Masih bisa dikembangkan nggak? Sapi perah. Ke sana. Sangat layak untuk dikembangkan. Yang ke sini ya. Lalu saya nggak banyak, nggak mungkin saya bertanya. Kan tadi ada mana? Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Sentra penjualan, Pak. Nah, iya. Ya. Ada orang mau mengembangkan sapi perah ini di Solundo. Dulu pernah Solundo. Menurut Nova cocok. Daerah-daerah mana sekarang yang kira-kira cocok untuk sapi perah? Kalau untuk sapi perah di Kota Padang Panjang, kemudian kalau untuk Kabupaten Agam nih ada 2 kecamatan, Canduang, 3, Canduang, Selain dari yang 3 disebut itu, masih ada? Solok Selatan, yang belum saya sebutkan di situ, tetapi ternyata di sana ada sekarang. Dan untuk iklimnya cocok untuk dikembangkan gitu. Padang nggak? Padang sebetulnya suhunya tidak cocok, tetapi kalau dengan menggunakan teknologi seperti closing house tadi. Mantan wakil wali kota marah, ketua umum orang Padang pula gitu. Padang nggak cocok gimana? Gitu. Cocok, harus cocok. Cocok, ya kan? Cocok, cocok. Balantung ya, cocok. Ya, di ini juga ada Pak, di apa air dingin ada. Nggak usah dingin, Pedayo itu bisa. Jadi rata-rata seluruh daerah di Sumatera Barat bisa. Jadi tergantung kitanya aja. Kemudian, jadi mungkin nanti diperbaikan disertasi. Jadi Bu Sri, Pak Dekan, mungkin waktu itu Pak Irfan juga hadir. Influencer itu tidak ada di sini. Jadi udah masukkan influencer, ya,
culture, pendidikan itu sangat mempengaruhi konsumsi. Jadi budaya sudah nggak terbiasa, bukan nggak suka, nggak biasa. Saya nggak suka susu segar, tapi minum susu 3 kali 4 kali sehari, kayak susu tapi ya, kopi susu di tempat Pak Udi di Becarito bisa berapa gelas, sekali beli seliter, sendiri aja saya minum santai-santai. Susu juga, ya, makan susu. Nah, jadi terbalik ya, ada makan susu sama dengan air terjun dengan air mancur, sudah menjadi istilah tuh di tajun, tapi orang nyebut tetap air mancur. Ya enggak. Nah, sama dengan itu. Pak Toha paling marah itu. Ujian saya memang Pak Toha itu pengujinya tentang fresh milk marketing. Air mancur yang di tajun. Nanti bukan penyuluh saja. Jadi yang tidak penyuluh, orang melihat sosok. Kalau yang bicara itu misalnya Nova, itu didengari. Yang Nova ini kalau bilang, minum susu, minum gitu. Ya. Atau seperti saya ngomong nih, minum susu gini-gini, didengar orang nih. Tapi kalau orangnya nggak dikenal, apalagi yang punya pengetahuan tentang susu, ditanya orang bisa mencret nggak? Entahlah cukup saya lu, tuh lah, saya tuh. Ya. Kalau minum susu ini mencret nggak? Saya juga nggak pernah nih, coba aja kalau mencret, acak tuh, kacau. Tetapi kalau kata coba, minum aja, bagus kok. Itu tugas Nova ya. Jadi terima kasih sekali lagi, apresiasi. Ini bukan omnya yang salah ini, Novanya ini yang bermasalah. Ya, ada suaminya lah. Jangan suaminya yang bermasalah. Iya Nova. Kamu tamai. Ketemunya setiap bulan purnama aja. Ya. Sekali 1 semester. Tapi akhirnya selesai juga ya Pak ya. Selesai. Tapi Pak Fuad tadi nanya ke saya, nggak ada niat yang mau pindah dari Politeknik ke Paternak gitu nah. Baik. Mungkin itu saja Pak Irfan saran saya. Jadi ini Ibu Bapak semua di Disertasi Nova ini masih ada perbaikan ya, Odi? Masih ada. Seperti influencer ditanya Pak Fuad tadi, Pak Fuad itu ada. Itu istilah milenial. Apalagi lactose intolerance. Nah, itu masuk juga. Lactose intolerance itu yang menyebabkan juga orang mengalami susu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Hanya terima kasih saja. Enggak ditanggapi. Udah janjian kayaknya nih. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau berbicara tentang susu, saya ingat betul ya. Saya ini mungkin saksi hidup bahwa susu sapi itu memang bermanfaat. Saya bisa sebesar ini ya karena susu sapi. Ayah saya dosen peternakan, kami waktu kecil tinggal di sebelah kandang sapi yang setiap hari diperah sapinya. Bahkan saking terobsesinya kalau saya pengen minum susu ya saya meres sendiri. Ya, akhirnya inilah akibatnya bisa segede ini saya, itu terbukti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama. Kelihatannya Promovenda ini sudah semakin stres kalau banyak ditanya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita akhiri saja sesi tanya jawab ini, kemudian saya minta skor sewaktu untuk merekap hasil ujian terbuka ini. Saya kembalikan pada MC. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk sementara sidang kita skor beberapa menit, kita berikan kesempatan kepada promotor dan penguji untuk melakukan sidang tertutup untuk menentukan keputusan ujian terbuka dari Ibu Nova Silia. Kami persilahkan.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita persilahkan kepada Ketua Sidang untuk menyampaikan hasil ujian terbuka dari Ibu Nova Silia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah merekap hasil penilaian dari para penguji internal eksternal, ditambah dari para promotor serta dari Pak Dekan. Syukur alhamdulillah Promovenda Nova Silia SPT MM dapat lulus pada sidang ujian terbuka ini dengan nilai 84,75, dibulatkan 85. Selamat Ibu Dr. Nova Silia SPT MM. Hari ini studi S3 saudara sudah selesai, mungkin ada sedikit perbaikan nanti dengan para promotor. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh saudara ini bukan merupakan penelitian yang terakhir, tadi masih banyak sekali tantangan ke depan yang harus dipecahkan secara bersama, dan dengan tambahan gelar ini saya rasa Dr. Nova Silia ini akan lebih semangat lagi untuk mengembangkan persusuan di Sumatera Barat. Ya, Pak James, kenapa kok sampai buka itu stres nampaknya? Oh panas. Nanti foto bersamanya nggak pantas nggak pakai itu. Oh nggak masalah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sidang ujian terbuka atas nama Promovenda Nova Silia sudah berakhir. Saya atas nama pimpinan sidang mohon maaf apabila selama pelaksanaan sidang terbuka ini ada hal-hal atau perkataan yang saya kurang pada tempatnya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Irfan Suliansyah yang telah memandu sesi ujian terbuka kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari dokter baru. Untuk itu kepada Ibu Dr. Nova Silia SPT MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang saya hormati Bapak Kaprodi S3 Ilmu Pertanian, yang saya hormati Komisi Pembimbing, Komisi Penguji Internal dan Eksternal, yang saya hormati Pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh atau yang mewakili, yang saya hormati tamu undangan, keluarga besar dan rekan-rekan yang saya muliakan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat dan kemudahan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi doktoral pada program studi S3 Ilmu Pertanian Universitas Andalas Padang. Semoga nikmat dan kemudahan yang saya terima tidak menjadikan saya lupa diri dan lebih banyak bersyukur.
Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan bantuan dan kontribusi kepada saya dalam menyelesaikan studi ini. Yang pertama kepada Komisi Pembimbing, Bapak Prof. James dan Ibu Prof. Melinda, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu selama ini untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing saya menyelesaikan studi ini. Beliau berdua ini bukan hanya sebagai pembimbing akademik dalam menyelesaikan studi ini, tetapi menjadi orang tua, menjadi pembimbing spiritual dan konseling pribadi saya. Semoga semua kebaikan, ketulusan, dan ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada saya dibalasi dengan pahala amal jairiyah yang tidak akan putus sampai akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada awalnya, komisi pembimbing saya terdiri dari 3 orang dosen, yaitu Bapak Prof. James, Ibu Prof. Melinda, dan Bapak Dr. Jafri Nur almarhum. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Pak Jap, karena beliau juga sangat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan studi saya, walau ternyata usia beliau yang membatasi. Untuk beliau, saya mohonkan kepada Bapak dan Ibu semua, untuk sama-sama sejenak menundukkan kepala, membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Jafri Nur. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada Komisi Penguji Internal, Bapak Dr. Fuad Madarisa, Ibu Dr. Sri Wahyuni, dan Ibu Dr. Nur Hayati. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji, karena walaupun Bapak dan Ibu adalah komisi penguji saya, tetapi sebenarnya selama ini Bapak dan Ibu lebih sering saya repotkan dengan menjadi pembimbing untuk diskusi dan konsultasi. Dan beliau-beliau ini tidak pernah mengatakan tidak dan selalu bersedia jika saya minta waktu untuk diskusi dan bimbingan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan di setiap langkah Bapak dan Ibu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Penguji Eksternal, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT MSc MM IPMI Sianeng, atas kesediaan Bapak menjadi penguji eksternal saya, dan Bapak juga berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri ujian terbuka saya pada siang hari ini. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil-Wakil Dekan, Bapak Kaprodi, seluruh staf pengajar dan sivitas akademika Fakultas Pertanian, khususnya Prodi S3 Ilmu Pertanian, yang selama ini telah memfasilitasi saya selama menyelesaikan studi saya ini. Semoga Allah membalasi kebaikan Bapak dan Ibu semua dengan pahala yang berlipat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada keluarga, suami, anak-anak, orang tua, mertua, adik-adik, kakak, ipar, mama-mama, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih karena selalu mendoakan, mendampingi, memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. Semoga keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kepada seluruh pimpinan dan rekan-rekan dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, khususnya Prodi Agribisnis Pertanian, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan pengertian Bapak Ibu selama saya menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat khususnya bagi kemajuan dan kesuksesan PPNP ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, adik-adik seperjuangan, terima kasih banyak atas support sistem yang terbangun selama ini. Uni Rini Hakimi, tim Quartet, dan semua teman-teman S3 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan konsultasi gratis yang terkadang tidak mengenal tempat dan waktu. Semoga ukhuwah kita senantiasa terjaga dengan baik, walau sudah kembali ke institusi masing-masing. Selanjutnya, kepada teman-teman dan sahabat alumni Sosial Ekonomi Faterna Angkatan 01, alumni MBIPB R35, 36, 37, yang mungkin saat ini ada di
tidak berada di Kota Padang dan tidak bisa mengikuti ini, tapi bisa mengikuti melalui Zoom. Terima kasih atas kesediaan teman-teman dan sahabat untuk mengikuti sidang terbuka ini. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, Komisi Pembimbing, Komisi Penguji, pimpinan PPNP, staf pengajar dan sivitas akademika UNAN dan PPNP, keluarga dan teman-teman seperjuangan. Apabila ada kata-kata perilaku saya yang kurang dan tidak berkenan, tugas dan kewajiban saya yang terlalaikan, baik tugas dan kewajiban, terutama tugas dan kewajiban sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nova Silia, SPTMM. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Busra Algeri SPC. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua kita hormati Bapak Dekan, Bapak Pimpinan Sidang, para guru-guru besar Universitas Andalas, hadirin dan hadiran, terkhusus bilkhusus buat Ibu Nova yang sudah menyelesaikan studi S3 di Universitas Andalas. Sejenak mari kita berpikir dalam zikir, tafakur dalam syukur atas limpahan rahmat Allah yang senantiasa mengalir kepada kita semua. Begitu mari kita wujudkan dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara Islam kami akan pandu berdoa dan secara agama lain mari menyesuaikan. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhratil maut wan najata minan nari afwain al-hisab. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina iqazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang ini kami berkumpul di ruangan sidang ini dalam rangka promosi Dr. Ibu Nova. Mudahkanlah segala urusan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, baik yang sengaja kami lakukan ataupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Busra Algiri yang telah memandu sesi doa bersama kita pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti penutupan sidang terbuka S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian oleh Dekan Fakultas Pertanian. Kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Dwipa MS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita telah meluluskan doktor baru. Selamat kepada Dr. Nova Silia SPT MM yang secara resmi sudah bisa menyandang gelar tersebut. Semoga ilmu yang didapatkan ini bermanfaat dan berguna, terutama bagi teknologi pangan dan juga bagi bidang ilmu peternakan. Samping itu juga Dr. Nova Silia ini juga merupakan pengajar di Politani Payakumbuh. Nah, dengan profesi beliau sebagai dosen, tentu kita mengharapkan akan banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan susu ini, terutama yang berkaitan dengan susu segar yang bisa variasi-variasinya di teknologi pangan yang ada di Payakumbuh. Dan tentu kita mengharapkan ke depannya dari Ibu Nova akan keluar jurnal-jurnal Scopus. Kita berdoa juga mudah-mudahan Nova bisa mencapai gelar tertinggi sebagai guru besar dia ada di Politani Payakumbuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Samping itu juga kita pengembangan dari susu ini, kita tahu salah satu sentra produksi sapi juga terdapat di Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. Tentu ini bisa dikembangkan dari ilmu yang bisa untuk memajukan Kabupaten 50 Kota untuk ke depannya. Selamat juga kepada keluarga Dr. Nova Silia yang mungkin dihadiri oleh orang tua atau keluarga besar dan juga suami anak. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga karena mencapai gelar doktor tertinggi di bidang akademik. Karena keluarga merupakan salah satu faktor penyemangat kita dalam kehidupan, sehingga keberadaan keluarga merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dengan berhasilnya saudara Nova Silia ini menyelesaikan pendidikan S3, ini pasti juga merupakan kebanggaan bagi keluarga. Terima kasih kami ucapkan kepada promotor Bapak Prof. Jim Selior dan kopromotor Ibu Prof. Melinda Nur yang tentu banyak suka dan dukanya membimbing dari saudara Nova hampir lebih kurang 7 tahun. Nah, mudah-mudahan selama membimbing dari Dr. Nova Silia ini tentu mendapatkan amal ibadah ataupun pahala di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan khusus kepada penguji eksternal Bapak Dr. Audi Junedi. Beliau merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk hadir menguji dari saudara Nova di kesibukan-sibukan beliau sebagai birokrat. Dan juga terima kasih kepada penguji internal yaitu Bapak Dr. Kuat Madarisa, Ibu Sri Wayuni, yang mungkin ini juga telah berusaha mulai dari prelim, seminar proposal ataupun seminar hasil sampai pada ujian tertutup dan yang terbuka. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga dibalas oleh Allah SWT. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang ataupun Keprodi S3 pada hari ini yang telah mempromosikan Ibu Dr. Nova Silia ini sehingga bisa sampai kepada tahap akhirnya dan juga mempromosikan S3 ilmu-ilmu bidang pertanian ini. Dan juga terima kasih mengucapkan ke seluruh peserta yang hadir kepada Pak Dr. M. Jalmin, Bapak Ibu yang hadir baik secara online maupun offline yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin hadir secara online juga dari Direktur Politani Payakumbuh dan juga dari dosen-dosen yang lainnya pada saat ini. Juga kita menjaga. Dan terima kasih kepada semua panitia yang pertama yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara dari promosi dari saudara Nova Silia. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi atas nama Saudara Nova Silia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan yang telah menutup sidang terbuka S3 Ilmu Pertanian pada hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan demikian maka berakhirlah rangkaian acara kita, dan sebelum saya tutup, kita undang kepada dokter baru, Ibu Dr. Nova Silia SPTMM untuk beserta keluarga inti untuk dapat menempati posisi di depan. Kita foto bersama terlebih dahulu, dan kita juga mengundang kepada Bapak Dekan, kemudian Ketua Sidang, Bapak Ibu pembimbing, dan tentunya Bapak Wakil Gubernur beserta Bapak Ibu dosen penguji. Kami persilakan untuk dapat mengambil posisi yang telah disediakan, dan kita akan abadikan momen bahagia kita pada hari ini. Baik, kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada Ibu Dr. Nova Silia, SPTMM. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu Nova untuk berada di posisi tengah. Kita foto bersama ya. Ya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, silakan menghadap kamera utama, ada di tengah. Baik. 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 Ya, kami persilakan menghadap kamera tengah. Iya. Siap, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Boleh kasih jempolnya Bapak Ibu? Iya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan selanjutnya kita juga mengundang Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada dokter baru kita dan juga berfoto bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.